Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Ajeng Karlina dengan NPMF 1G 023059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang edukasi pasien terhadap kejang demam. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwasannya kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun yang disebabkan oleh peningkatan suhu, biasanya di atas 38 derajat Celcius akibat infeksi atau adanya infeksi atau tanpa adanya infeksi dengan kelainan neurologis yang mendasari. Nah, kejang demam ini umumnya terjadi pada anak sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan otak. Klasifikasi kejang demam sendiri memiliki dua. Yang pertama ada kejang demam sederhana, yang kedua kejang demam kompleks. Pada kejang demam sederhana atau simple febrile seizure, kejang demam sederhana adalah kejang demam yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, dan umumnya akan berhenti dengan sendirinya. Kejang sederhana ini berbentuk umum tonik atau klonik, tanpa gerakan vokal, yaitu kejang tidak berulang dalam waktu 24 jam. Kejang demam sederhana ini merupakan 80% di antara seluruh kejang demam. Yang kedua, ada kejang demam kompleks atau kompleks febrile seizure, di mana pada kejang demam ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kejang lama atau lebih dari 15 menit, di mana kejang lama adalah kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejang berulang dari 2 kali dan di antara bangkitan kejang anak tidak sadar. Nah, kejang lama ini terjadi pada 8% kejang demam. Yang kedua, ada kejang vokal atau parsial satu sisi, di mana kejang umum didahului kejang parsial. Kejang vokal adalah kejang parsial satu sisi atau kejang umum yang didahului oleh kejang parsial. Yang ketiga, ada berulang atau lebih dari satu kali dalam 24 jam. Yang dimaksud adalah kejang berulang adalah kejang 2 kali atau lebih dalam satu hari. Di antara dua bangkitan kejang, anak sadar. Kejang berulang terjadi pada 16% di antara anak yang mengalami kejang demam. Yang ketiga ada tentang diagnosis kejang demam, di mana yang pertama ada anamnesis, yaitu mendiagnosis melalui anamnesis ini. Yang pertama kita lakukan dengan cara melihat riwayat demamnya. Demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius sebelum atau kejadian kejang. Yang kedua, usia anaknya. Umumnya terjadi pada anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Yang ketiga, karakteristik kejang. Apakah kejang melibatkan seluruh tubuh atau hanya sebagian tubuh saja, yang biasa disebut dengan kejang vokal. Yang keempat, melihat durasi kejangnya, frekuensi kejang dalam 24 jamnya. Yang kelima, yaitu riwayat penyakitnya. Apakah pasien ini memiliki riwayat kejang tanpa demam sebelumnya atau tidak ada riwayat penyakit neurologis seperti epilepsi. Yang keenam, dilihat dari riwayat keluarganya, di mana apakah dalam riwayat keluarganya ini kejang demam dapat meningkatkan kemungkinan diagnosisnya. Yang kedua, dengan cara pemeriksaan fisik dan neurologis. Dengan cara pertama dengan pemeriksaan tanda vital, yaitu dengan mengukur suhu tubuh pasien untuk memastikan adanya demam. Yang kedua, evaluasi neurologis, di mana dengan cara pemeriksaan kesadaran setelah kejang. Tidak ada tanda-tanda iritasi minimal atau kaku kuduk atau fotofobia. Tidak ditemukan defisit neurologis vokal setelah kejang, seperti kelumpuhan sementara. Yang ketiga, ada pemeriksaan fisik umum, yaitu mengidentifikasi penyebab demamnya ini, seperti infeksi saluran pernapasan atas, otitis media, ataupun dengan infeksi lainnya. Yang ketiga, dengan cara pemeriksaan penunjangan, di mana pemeriksaan penunjangan ini tuh tidak rutin dilakukan, kecuali jika ada indikasi berikut. Yang pertama, ada fungsi lumbal. Apabila dicurigai meningitis atau ensefalitis, terutama jika anak tampak sangat sakit, atau ada tanda-tanda infeksi sistem saraf pusat, yaitu kaku kuduk, kejang vokal yang menetap. Biasanya terjadi pada anak di bawah umur 12 bulan, karena tanda meningitis bisa sulit dikenali pada anak di bawah umur 12 bulan. Yang kedua, ada elektrolit serum dan glukosa, di mana dilakukan dengan cara jika ada kecurigaan gangguan metabolik seperti hipoglikemia, hiponatremia, atau hipokalsemia. Yang ketiga, ada pemeriksaan pencitraan otak, CT atau MRI, di mana hanya dilakukan jika ada tanda-tanda neurologis abnormal, trauma kepala, atau gejala kejang vokal persisten. Yang terakhir ada EEG atau elektroencephalogram, di mana
ini tidak dianjurkan pada kejang demam sederhana. Yang keempat, ada prognosis, yaitu kemungkinan mengalami kecacatan atau kelainan neurologis, di mana kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan. Dan perkembangan mental dan neurologis umumnya tetap normal pada pasien yang sebelumnya normal. Pada penelitian lain, secara retrospesifik melaporkan kelainan neurologis pada sebagian kecil kasus, dan kelainan ini biasanya terjadi pada kasus dengan kejang lama atau kejang berulang baik, umum, ataupun vokal. Yang kedua yaitu kemungkinan mengalami kematian. Namun, pada penelitian dan konsensus, kejang demam kematian ini jarang dilaporkan ataupun tidak ada yang pernah mengalaminya. Yang ketiga, ada kemungkinan berulang kejang demam, yaitu akan terjadi kejang demam secara berulang pada sebagian kasus. Adapun resiko yang menyebabkan kejang demam berulang itu, yang pertama ada riwayat kejang demam dalam keluarga. Yang kedua, usia kurang dari 12 bulan. Yang ketiga, temperatur yang rendah saat kejang. Yang keempat, cepatnya kejang setelah demam. Bila seluruh faktor di atas tadi, kemungkinan berulang kejangnya adalah 80%. Namun, jika tidak ada faktor-faktor tadi atau ciri-ciri dari yang disebutkan tadi, maka kemungkinan kejang berulang hanya 10% sampai 15%. Kemungkinan berulangnya kejang demam paling besar pada tahun pertama atau pada tahun saat pertama kali dia mengidap kejang demam. Yang keempat, ada faktor risiko terjadinya epilepsi, di mana faktor risiko lain yaitu terjadinya epilepsi di kemudian hari. Adapun beberapa risiko yang menjadi epilepsi, yang pertama adalah kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Yang kedua, kejang demam kompleks. Yang ketiga, riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Nah, pada faktor-faktor tadi meningkatkan kemungkinan kejadian epilepsi sampai 4% sampai 6%. Kombinasi dari faktor tersebut meningkatkan kemungkinan epilepsi menjadi 10% sampai 49% atau sudah di tahap level 2. Kemungkinan menjadi epilepsi tidak dapat dicegah dengan pemberian obat rumat pada kejang demam. Yang terakhir, mengenai tata laksana kejang demam sendiri. Penata laksanaan kejang demam sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, penanganan saat kejang, yaitu saat kejang aktif diberikan diazepam melalui intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilo, perlahan maksimalnya 20 mg, yaitu dosis 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram. Untuk anak di bawah berat 10 kg diberikan 5 mg, sedangkan di atas 10 kg diberikan 10 mg. Dapat diulang setelah 5 menit jika kejang belum berhenti. Yang kedua, jika kejang berlangsung secara intravena, yaitu dengan kecepatan 1 mg kilogram per menit. Jika kejang tetap tidak berhenti, pasien harus dirawat di ruang intensif. Nah, yang kedua yaitu penanganan setelah kejang, yaitu dengan menentukan pengobatan berdasarkan jenis kejang demam, yaitu apakah termasuk ke dalam kejang demam sederhana atau kompleks. Biasanya diberikan obat antiperik, yaitu paracetamol atau ibuprofen. Dapat dilakukan untuk mengurangi demam meskipun tidak terbukti untuk mencegah kejang demam ini tersendiri. Yang ketiga, ada pengobatan rumat, di mana pada pengobatan ini diberikan pada kasus selektif, misalnya kejangnya lebih dari 15 menit, atau kejang vokal atau adanya kelainan neurologis, frekuensi kejangnya tinggi, lebih dari 4 kali per tahun. Obat-obat yang dapat kita jadikan pilihan, yang pertama ada asam valproat, yaitu 15-40 mg per kilogram per hari dalam dosis 2-3. Yang kedua, fenobarbital dengan dosis 3-4 mg, yaitu dengan gangguan kaku dan kesulitan bernapas. Yang ketiga, ada pengobatan dihentikan setelah 1 tahun bebas kejang secara bertahap dalam waktu 1-2 bulan. Nah, yang ketiga, ada edukasi orang tua, di mana kejang demam ini umumnya memiliki prognosis yang baik. Yang kedua, untuk mengajarkan cara menangani kejang di rumah, seperti tetap tenang, longgarkan pakaian, posisikan kepala miring, dan bersihkan jalan pernapasan, dan jangan masukkan apapun ke dalam mulut pasien. Yang kedua, berikan diazepam rektal jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit. Yang ketiga, informasikan resiko kejang berulang dan efek samping dari obat yang digunakan tadi. Yang terakhir, ada vaksinasi. Jika tidak ada kontraindikasi vaksinasi pada anak dengan riwayat kejang demam.
Yang kedua, kejang demam pasca vaksinasi sangat jarang. Yang ketiga, pemberian antiperik atau diazepam oral atau rektal dianjurkan pada anak dengan demam setelah vaksinasi, terutama DPT atau MRR. Baik, itulah materi tentang edukasi pasien mengenai kejang demam yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.